Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang siri napace untuk memenuhi tugas final mata kuliah studi budaya lokal. 1. Pengertian siri dan pace. Kata siri dalam bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu. Maksudnya siri landri anggaukanna anu kodi. Artinya malu apabila melakukan perbuatan yang tercela. Sekalipun kata siri tidak hanya dipahami menurut makna harfiah tersebut. Pengertian siri menurut istilah dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh seperti B.F. Mattes menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Koenjaraningrat bahwa istilah siri diterjemahkan dengan malu, rasa kehormatannya tersinggung, dan sebagainya. Menurut C.H. Salambasjah yang dikutip oleh Matulada memberi 3 pengertian kepada konsep siri, yaitu pertama ialah malu, kedua merupakan daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan ketiga ialah sebagai daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin. Pengertian siri juga diungkapkan oleh M. Nadzir Said bahwa siri adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan. Adapun pengertian pace secara harfiah, yaitu pace berarti perasaan pedis, perih atau pedih. Sedangkan pengertian pace menurut istilah antara lain pace adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan atau musibah. Pace ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi motivasi pula untuk berusaha sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa pace dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas antara manusia agar mau membantu seseorang yang mengalami kesulitan. Sebagai contoh, seseorang mengalami musibah, jelas masyarakat lainnya turut merasakan penderitaan yang dialami rekannya itu dan segera pada saat itu pula mengambil tindakan untuk membantunya, baik berupa materi maupun non-materi. Perasaan ini merupakan suatu pendorong ke arah solidaritas dalam berbagai bentuk terhadap mereka yang ditimpa kemalangan itu. 2. Sejarah awal siri dan pace. Siri napace merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar. Untuk menggali sejarah tentang siri napace, maka tulisan-tulisan tentang falsafah atau patuah-patuah tersebut dapat kita lihat pada tulisan Lontarak. Adapun sejarah lahirnya huruf Lontarak ialah dibuat oleh Daeng Pamate ketika ia diperintahkan oleh Karaeng Tumapakrisi Kalonna, didasari oleh kebutuhan kerajaan untuk dapat berkomunikasi secara tulis-menulis dan agar peristiwa-peristiwa kerajaan dapat dicatat dalam tulisan. Walaupun sejarah suku Makassar mulai tercatat pada masa Karaeng Tumapakrisi Kalonna, namun budaya siri sudah menjadi adat istiadat dan falsafah hidup mereka sejak dahulu. Adapun pandangan suku Makassar tentang siri dapat kita lihat dari beberapa istilah yang berkaitan dengan siri. Berikut ini beberapa istilah tentang siri dan maknanya, antara lain siri sebagai harga diri atau kehormatan, mapaka siri artinya dinodai kehormatannya, rita ruang siri artinya ditegakkan kehormatannya, pasampo siri artinya penutup malu, toma sirina artinya keluarga pihak yang dinodai kehormatannya.
Sirik sebagai perwujudan sikap tegas demi kehormatan tersebut. Sirik sebagai pernyataan sikap tidak serakah atau mengoah. Sirik narandreng artinya dipertaruhkan demi kehormatan. Sirik-siri artinya malu-malu. Palaloi siriknu artinya tantang yang melawan. Pasirikia artinya bela kehormatan saya. Napakasirika artinya saya dipermalukan. Tahu tena sirikna artinya orang tak ada malu, tak ada harga diri. Selain itu, dalam tulisan Lontarak terdapat petuah-petuah atau ungkapan-ungkapan yang berkenaan dengan konsep sirik, antara lain siri taji naki tahu artinya hanya siri, maka kita dinamakan manusia. Maksudnya seseorang yang tidak mempunyai siri maka ia tidak ada artinya sebagai manusia atau layak disebut binatang. Karena sikap orang yang tidak mempunyai siri seperti perbuatan binatang, tidak punya malu. 3. Pembagian siri dan pace. Pada dasarnya siri dan pace merupakan suatu falsafah yang tidak dipisahkan, karena antara satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan makna dan hubungan, sehingga dalam hal pembagian siri dan pace keduanya saling berkaitan erat. Pembagian siri dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu siri berdasarkan penyebab timbulnya perasaan atau dorongan, dan berdasarkan jenis atau bentuknya. Siri dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan tersebut, yaitu 1. Siri yang berasal dari pribadi manusia yang merasakannya atau bukan kehendaknya, penyebab dari luar. Jadi siri ripaka siri maksudnya dipermalukan oleh orang lain. 2. Siri yang berasal dari pribadi orang itu sendiri, penyebab di dalam, disebut siri masiri, maksudnya malu yang berasal dari dirinya atau keluarganya. 3. Siri dapat dikategorikan dalam 4 jenis golongan, yaitu siri yang dalam hal pelanggaran kesusilaan, siri yang berakibat kriminal, siri yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan siri yang berarti malu-malu. Jenis siri yang pertama ialah siri dalam hal pelanggaran kesusilaan. Berbagai macam pelanggaran kesusilaan yang dapat dikategorikan sebagai siri, seperti kawin lari, silariang, nilariang, dan arang kale, perzinaan, pemerkosaan, perbuatan salimarak, yaitu perbuatan hubungan seks yang dilarang karena adanya hubungan keluarga yang terlalu dekat. Misalnya perkawinan antara ayah dengan puterinya, ibu dengan puteranya, dan sebagainya. Jenis siri kedua adalah siri yang dapat berakibat kriminal. Siri seperti ini misalnya menempeleng seseorang di depan orang banyak, menghina dengan kata-kata yang tidak enak didengar, dan sebagainya. Tamparan itu dibalas dengan tamparan pula, sehingga dapat terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Jenis siri ketiga ialah siri yang dapat memberikan motivasi untuk meraih sukses. Misalnya, bila orang lain mampu berhasil, mengapa kita tidak? Sehingga suku Makassar kadang merantau ke daerah mana saja, dan sesampainya di daerah tersebut mereka bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Sebab mereka akan malu bila pulang ke kampung halaman tanpa hasil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.